Shalom. Kalian mungkin pernah berpikir, mengapa ya Yesus dibaptis oleh Yohanes? Padahal Yesus adalah Tuhan. Yesus menerima dengan baik pewartaan Yohanes mengenai dua pilihan, yaitu dibaptis atau binasa. Yesus ingin menunjukkan kesolidaritasannya pada umat manusia, terkhusus saat itu adalah bangsa Israel yang berdosa. Meski Yesus tidak berdosa, ia tetap memilih untuk dibaptis. Hal ini menunjukkan ketaatannya pada kehendak Bapa dan kerendah hatiannya. Seperti pada Matius bab 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di dalam keempat Injil ada beberapa persamaan dan perbedaan mengenai kisah pembaptisan Yesus. Setiap pengarang memiliki makna teologis masing-masing dalam penulisannya. Bukan berarti perbedaan itu mengarah pada pertentangan. Mari kita bahas beberapa persamaan dalam keempat Injil. Yang pertama, Yohanes membaptis Yesus dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, setelah pembaptisan Yesus, terdapat peristiwa turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atas Yesus. Burung merpati adalah kurban penghapus dosa yang menjadi tanda untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, pembaptisan merupakan awal karya Yesus. Dalam setiap Injil, karya Yesus diawali dari tampilnya di Galilea. Kemudian suara Allah dari surga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Meski keempat Injil memiliki kesamaan, tapi ada perbedaan pada kata engkau dan inilah yang dibahas dalam perbedaan selanjutnya. Next, kita bahas perbedaan setiap Injil. Injil Matius mengisahkan bahwa Yesus meminta supaya Yohanes membaptisnya, tetapi Yohanes sempat menolak dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Yohanes Pembaptis menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, dan harusnya Yohaneslah yang dibaptis olehnya. Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Terdapat dalam Matius bab 3 ayat 15. Kata yang dipakai adalah kita, bukan aku, yang menunjukkan bahwa ketaatan pada kehendak Allah harus dilakukan oleh Yesus dan Yohanes. Lalu Matius menuliskan suara Allah, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah secara terang-terangan kepada orang banyak. Kata inilah menerangkan bahwa semua orang yang ada saat pembaptisan Yesus telah mendengar suara Allah. Sementara Injil Markus menyatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kata engkaulah menunjukkan bahwa Allah mengatakan itu hanya kepada Yesus, sehingga orang banyak tidak dapat mendengarnya. Tetapi Injil Lukas menyatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas menekankan relasi personal Yesus dengan Allah, sehingga suara Allah yang mengatakan demikian hanya terdengar oleh Yesus saja. Relasi personal Yesus dengan Allah tampak pada Injil Lukas yang mengisahkan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ayat ini menunjukkan bahwa Injil Lukas disebut sebagai Injil doa. Lukas juga tidak menyebutkan bahwa Yohaneslah yang membaptis Yesus. Bahkan di awal, Lukas telah mengisahkan Yohanes telah dipenjara oleh Herodes karena telah menegurnya. Lukas berorientasi pada Yesus, bukan Yohanes, sehingga ia mengurangi peran Yohanes.
namun tetap dipercaya bahwa Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. Dan Injil terakhir yaitu Yohanes. Yohanes tidak mengisahkan secara eksplisit mengenai pembaptisan Yesus, tetapi menekankan pentingnya kesaksian. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Lalu, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui mengapa Yesus dibaptis oleh Yohanes, yaitu bahwa Yesus mengenapi kehendak Allah, menunjukkan kerendahan hatian serta kesolidaritasannya kepada orang-orang berdosa. Maka saat dibaptis, kita menerima Roh Kudus, semakin dipersatukan dengan Allah dan sesama yang mengimani Yesus.